Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penyelesaian soal-soal persamaan lingkaran. Nah, ini merupakan materi matematika wajib SMA kelas 11 semester 2. Nah, berikut 5 soal yang akan kita bahas. Soal pertama, tentukanlah persamaan garis singgung yang bersudut 120 derajat terhadap sumbu X positif pada lingkaran dengan ujung diameternya berada di titik 7,6 dan 1,-2. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah sama seperti hampir semua soal ya. Jadi, kalau ada soal lingkaran, kita pasti akan mencari pusat dan jari-jari. Pertama, kita cari pusat lingkaran. Oke, untuk mencari pusat lingkaran, jika diketahui dua buah titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, kita bisa menggunakan rumus titik tengah. Jadi pusat A itu X1 tambah X2 dibagi 2. Pusat B adalah Y1 tambah Y2 bagi 2. Karena di soal ini adalah X1-nya 7,6, X2-nya 1, Y2-nya 6, Y1-nya 6, Y2-nya min 2, sehingga pusatnya kita peroleh untuk A yaitu 7 ditambah 1 bagi 2, yaitu hasilnya 4. Kemudian 6 ditambah min 2 dibagi 2, yaitu hasilnya 2. Jadi dari sini kita menemukan pusatnya adalah 4,2. Kemudian setelah mencari pusat lingkaran, kita bisa mencari jari-jari lingkaran. Untuk mencari jari-jari lingkaran, jika diketahui dua buah titik, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu akar X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat, hasilnya dibagi 2. Jadi hasilnya nanti kita ketemu hasilnya adalah 5. Oke, setelah kita menemukan pusat dan jari-jari, maka selanjutnya kita mencari gradien. Cara mencari gradien jika diketahui sudut, dalam hal ini theta ya. Jadi gradien M sama dengan tangan dari theta. Nah, karena di soal diketahui 120 derajat, maka gradiennya adalah tangan 120, yaitu minus akar 3. Kemudian mencari persamaan garis singgung. Ini yang ditanya. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung, jika diketahui pusat, jari-jari, dan gradien, jadi kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Jadi dalam hal ini kita nanti akan menemukan dua persamaan garis singgung. Setelah kita masukkan semua sesuai dengan apa yang sudah kita temukan, jadi di sini akan diperoleh Y min 2 sama dengan min akar 3X tambah 4 akar 3 plus minus 10. Sehingga untuk yang pertama adalah Y sama dengan min akar 3X tambah 4 akar 3 plus minus kita ambil plus dulu, yaitu plus 10, kemudian min 2 kita pindah jadi plus 2. Dan akar yang lagi satu yaitu min akar persamaan garis singgung yang lagi satu adalah Y sama dengan min akar 3X tambah 4 akar 3, tadi sudah dipakai plus, kita pakai minus sekarang, minus 10 tambah 2, atau bisa disederhanakan, yang ini menjadi 12, yang ini menjadi minus 8. Nah, kurang lebih seperti itu mencari persamaan garis singgung lingkaran. Oke, kita bahas soal berikutnya. Tingkatan soal ini termasuk soal yang cukup susah, yaitu soal yang nomor 2. Diketahui dua buah lingkaran yang saling berpotongan, di mana lingkaran pertama itu melalui titik ini dan pusatnya berada pada garis ini, 3X min Y sama dengan 1. Sedangkan lingkaran kedua sudah diberitahu, yaitu persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 4Y min 4. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang pertama, yang ini. Kemudian yang kedua, cari titik potong kedua lingkaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentukan persamaan garis
yang melalui titik potong kedua lingkaran tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mencari persamaan lingkarannya. Nah, menentukan persamaan lingkaran yang melalui titik ini dan ini pusatnya berada pada garis ini, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, kalian harus mengingat bahwa persamaan lingkaran yang melalui titik X, Y berpusat di A, B dan berjari-jari R itu adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran yang melalui titik min 4,2 itu dapat kita buat, yaitu kita ganti X nya min 4, kita ganti Y nya dengan 2, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita cari juga persamaan lingkaran yang melalui titik min 3, min 1. Sama seperti sebelumnya, X nya ini di rumus ini X nya kita ganti min 3, Y nya kita ganti min 1, sehingga terbentuklah persamaan seperti ini. Kemudian dari sini kalian perhatikan nih, R kuadrat itu sama ya, jadi kita bisa ambil bentuk ini sama dengan ini, yaitu sebagai berikut nih, seperti ini ya. Kemudian kita jabarkan satu persatu ini menjadi 16 ditambah 8A tambah A kuadrat. Kemudian yang ini 4 dikurangi 4B tambah B kuadrat. Begitu juga yang ini kita jabarkan. Nah, dari sini kita sesuaikan, A kita pindah A sini, B kita pindah B sini. Kemudian yang angka kita pindah ke kanan semua biar mudah ya. Sehingga diperoleh hasil yaitu 2A min 6B sama dengan min 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Kita bisa sama-sama bagi 2, sehingga hasilnya adalah A min 3B sama dengan min 5. Nah, di sini kita biarkan terlebih dahulu, jadi kita ketemu persamaan satu, yaitu A min 3B sama dengan min 5. Nah, kita sudah menyelesaikan yang diketahui titik-titik ini, tapi kita belum menyelesaikan ini. Pusatnya itu A, B ya, sama dengan ini. Dia berada pada garis ini. Apa yang kita lakukan jika ketemu soal seperti ini? Jadi dia melalui garis 3X min Y sama dengan 1. Pusatnya adalah A, B itu. Jadi mudahnya X nya kita ganti A, Y nya kita ganti B, sehingga ketemu adalah 3A min B sama dengan 1. Nah, di sini kita ketemu persamaan kedua. A dan B kita bisa cari dengan cara eliminasi sebagai berikut. Jadi kita eliminasi A min 3B sama dengan min 5, 3A min B sama dengan 1. Kita samakan nih, berarti yang di atas kita kali 3, yang bawah kali 1, sehingga hasilnya adalah ini ya, 3A min 9B min 15. Kemudian ini kita kurangi, jadi 3A nya habis, min 9 dikurangi min 1B, sehingga hasilnya adalah min 8B sama dengan min 15 kurang 1 min 16, sehingga ketemulah B nya 2. Setelah ketemu B2, untuk mencari A bagaimana caranya? Bisa kita masukkan ke salah satu, boleh yang persamaan pertama atau yang kedua. Di contoh berikut kita masukkan ke persamaan pertama, B nya kita ganti dengan 2, sehingga ketemulah A nya adalah 1. Nah, setelah menemukan pusatnya, berarti kita tinggal mencari jari-jari. Bagaimana mencari jari-jari? Kita sudah diberikan ini, kita bisa memilih salah satu, boleh persamaan lingkaran yang ini atau yang ini, bebas, yang manapun bisa. Dalam hal ini, di contoh soal berikut pembahasannya menggunakan persamaan lingkaran yang pertama, min 4 min A tambah 2 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi A nya kita ganti dengan 1, B nya kita ganti dengan 2, sehingga ketemulah min 4 kurang 1 min 5 kuadrat 25. 2 kurang 2, 0, 0 kuadrat 0 sama dengan R kuadrat, sehingga di sini R nya kita ketemu 5. Nah, setelah kita mendapatkan pusat dan jari-jari, kita bisa susun persamaan lingkaran, yaitu dengan menggunakan rumus yang ini sama, kita hanya ganti A, B, dan R nya, sehingga ketemulah ini ya, X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Atau boleh kita tulis X min 1 kuadrat
tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, itu adalah persamaan lingkaran yang dimaksud. Jika kita jabarkan lagi, maka bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Boleh sampai di sini atau boleh dijabarkan sama. Nah, kemudian berarti pertanyaan yang A sudah kita jawab. Kemudian lanjut ke pertanyaan B, yaitu kita akan coba mencari titik potong dua lingkaran. Nah, diberikan lingkaran pertama ini yang sudah kita cari tadi, kemudian lingkaran yang kedua memang sudah diketahui. Jadi untuk menemukan titik potongnya, salah satu caranya bisa kita gunakan teknik eliminasi. Jadi kita kurang saja ini, kemudian X kuadrat kurang X kuadrat habis, ini juga habis, kemudian kalau dikurang ini X nya juga habis, jadi hanya sisa Y ya, min 4Y min 4Y min 8Y min 20 min 4 yaitu min 16, sehingga ketemu Y nya adalah min 2. Nah, setelah ketemu Y min 2, bagaimana kita mencari X nya? Mudah, kita bisa masukkan Y itu ke salah satu persamaan ini. Dalam hal ini, di contoh ini kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X tambah 4Y min 4 sama dengan 0. Kita ganti Y nya dengan min 2, jadi hasilnya sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita hitung, ketemulah bentuk persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat min 2X min 8. Kemudian kita faktorkan, yaitu menjadi X min 4 X plus 2, sehingga di sini kita memperoleh dua nilai X, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Nah, setelah itu kita ketemu ini, sehingga titik potongnya ada dua jadinya, yaitu pertama di titik 4, min 2 dan titik min 2, min 2. Ini kita pasangkannya. Jadi inilah titik potong dari kedua lingkaran tersebut. Jadi dia memotong di dua titik yang berbeda. Oke, pertanyaan selanjutnya yang terakhir, yang C, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui kedua titik potong lingkaran tersebut. Nah, untuk menyelesaikan itu kita harus ingat bahwa titik potong dari dua buah lingkaran tersebut yang tadi adalah 4, min 2 dan min 2, min 2 ya. Nah, rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik ini dan titik ini, dirumuskan sebagai berikut: Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita anggap ini X1, X2, X1 Y1, X2 Y2, sehingga kita substitusi saja ke rumusnya ini. Y nya tetap, Y1 nya yaitu min 2, Y2 nya min 2, X1 nya 4, X2 nya min 2, sehingga ini hasilnya seperti ini ya. Y tambah 2 per 0 sama dengan X min 4 per min 6. Nah, 0 nya kita pindah sini jadi kali ya, sehingga ini hasilnya menjadi 0, sehingga Y plus 2 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan min 2. Nah, itu nilai Y nya ya. Kemudian inilah yang menjadi persamaan persamaan garis yang melalui dua titik ini. Oke, jadi persamaan garisnya berupa garis lurus. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga diberikan dua buah lingkaran, yaitu ini L1, L2 nya. Kemudian tentukan titik potong kedua lingkaran tersebut. Kemudian tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran tersebut dan berjari-jari dua satuan. Jadi kita diminta membuat persamaan lingkaran dari dua titik potong, dari titik potong yang dihasilkan dari sini dan dengan jari-jarinya adalah 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita mulai dari yang pertama, kita cari titik potongnya sama seperti sebelumnya. Untuk mencari titik potong kita
bisa selesaikan dengan teknik eliminasi ya. Jadi kita eliminasi dua lingkaran yang diberikan tadi, kemudian kita tinggal kurang saja. Ini dikurang, habis, kemudian 2x min 3x jadinya min x, min 2y min y menjadi min y. Jadi dalam hal ini kita ketemu y sama dengan min x. Setelah ketemu y sama dengan min x, maka kita lanjutkan. Kita bisa gunakan salah satu persamaan lingkaran ini, dimana kita substitusi y nya menjadi min x. Dalam hal ini kita pakai lingkaran yang pertama, sehingga ini berubah. Setiap y kita ganti dengan min x menjadi bentuk seperti ini, sehingga diperolehlah hasil 2x kuadrat tambah 2x tambah 2x, atau nanti lebih disederhanakan lagi, yaitu 2x kuadrat tambah 4x. Ini kita faktorkan, jadi keluarkan 2x, sisanya x plus 2, jadi 2x sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. Sehingga dalam hal ini kita ketemu x nya sama dengan 0 dan x sama dengan min 2. Jadi kita ketemu 2 ini ya, x nya 0 dan x nya min 2. Kemudian dari sini kita cari y, dimana y itu sama dengan min x. Jadi untuk x sama dengan 0 kita ketemu y nya adalah, x nya kita ganti 0 ya, jadi min 0, yaitu y nya 0. Jadi kita ketemu pasangan 0,0. Kemudian untuk x sama dengan min 2, jadi y nya berubah, x nya kita ganti min 2 ya, min 2, jadi y sama dengan 2. Sehingga titik potong kedua lingkaran tersebut adalah 0,0 dan min 2,2. Itulah titik potong dari kedua lingkaran tersebut. Nah, kita lanjut pertanyaan ke B. Kita disuruh membuat persamaan lingkaran dari dua titik ini dengan jari-jarinya 2. Berarti kalau membuat persamaan lingkaran, kita tinggal mencari pusat saja. Bagaimana kita mencari pusat lingkaran? Jadi untuk menyelesaikan itu kita harus ingat lagi kembali bahwa persamaan lingkaran melalui x, y berpusat di a, b per jari-jari r itu adalah ini. Kemudian sama jika lingkaran itu melalui 0,0, berarti x sama y nya kita ganti 0,0, sehingga ini hasilnya ketemulah untuk yang melalui 0,0 ketemu hasil a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan 4. Kemudian lanjut yang melalui min 2,2, jadi kita ganti x nya min 2, y nya ganti 2, sehingga ketemu bentuk yaitu a kuadrat tambah b kuadrat tambah 4a min 4b plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini kalian perhatikan, kita langsung saja bahwa ketemu a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan 4. Ini tinggal kita ganti dengan 4, sehingga hasilnya 4 tambah 4a min 4b tambah 4 sama dengan 0. Sehingga dalam hal ini 4a min 4b tambah 8 sama dengan 0. Kita sederhanakan, a min b tambah 2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita tulis a sama dengan b kurangi 2. Nah, setelah ketemu a nya ini, untuk menemukan nilainya kita bisa substitusi nih. Nilai a ini boleh ke persamaan ini atau ini. Nah, kita lihat bahwa persamaan yang pertama ini bentuknya lebih sederhana daripada ini ya. Jadi kita substitusi ke sini saja. Kita ganti a di sini. Pada a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan 4, kita ganti dengan b min 2. Jadi seperti ini. Kemudian kita jabarkan, ketemulah b kuadrat min 4b tambah 4 tambah b kuadrat sama dengan 4. Atau nanti lebih sederhana, 2b kuadrat min 4b sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan 2b dalam kurung b min 2, sehingga 2b sama dengan 0 atau b min 2 sama dengan 0. Jadi ketemu dua nilai b, yaitu b sama dengan 0 atau b sama dengan 2. Sehingga dari sini masing-masing kita cari nilai a nya. Untuk b nya 0, a nya adalah min 2. Untuk b nya 2, kita ganti 2 di sini ya, sehingga ketemu a nya adalah 0. Jadi di sini kita ketemu pusatnya adalah min 2,0 atau 0,2. Jadi kita bisa buat dua lingkaran dari dua titik potong ini. Kemudian persamaan lingkaran yang dimaksud ada dua ya. Jadi untuk yang pusatnya min 2,0 dengan jari-jarinya 2, kita masukkan ke rumusnya,
sehingga ketemu persamaan lingkaran yang dimaksud adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x sama dengan 0. Nah, rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini, sama kita ganti A, B, dan R saja. Lanjut, untuk pusat yang 0,2 dan jari-jarinya 2, kita bisa sama, kita substitusi ke sini. A nya kita ganti, B nya kita ganti, R nya kita ganti, sehingga ketemulah persamaan lingkaran yang kedua, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat min 4y sama dengan 0. Nah, jadi dalam hal ini, di soal ini kita temukan dua persamaan lingkaran. Nah, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 ya. Jadi diketahui sebuah lingkaran dan sebuah titik, dalam hal ini titik A 10,2 koordinatnya. Pertanyaan pertama adalah tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran. Apakah dia berada di dalam, di luar, atau pada lingkaran. Dan kemudian tentukan panjang garis singgung dari titik A terhadap lingkaran. Oke, kita jawab mulai dari yang pertama ya. Nah, kedudukan titik A 10,2 terhadap lingkaran ini ya. Nah, untuk menjawab ini kita harus mengingat materi bahwa kedudukan titik A x1, y1 terhadap lingkaran ini. Nah, hal ini dapat kita tentukan kedudukannya dengan cara seperti ini. X1, y1 kita substitusi ke lingkaran ini. Jika hasilnya sama dengan 0, maka titik A itu terletak pada lingkaran. Jika hasilnya lebih besar dari 0, maka dia terletak di luar lingkaran. Sedangkan jika hasilnya kurang dari 0, maka dia terletak di dalam lingkaran. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal substitusi x-nya 10 dan y-nya 2 di persamaan lingkaran ini. Sehingga hasilnya sebagai berikut ya. Jadi kita setelah substitusi, hasilnya adalah 144. Nah, 144 ini lebih besar dari 0. Sehingga karena 144 lebih besar dari 0, maka titik A 10,2 itu terletak di luar lingkaran. Jadi pertanyaan pertama untuk soal nomor 4 sudah terjawab. Kita lanjutkan lagi. Soal bagian B nya. Tentukan panjang garis singgung dari titik A terhadap lingkaran tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa panjang garis singgungnya, langkah pertama, jadi kalian perhatikan, ini ada lingkaran, titik A berada di luar, jadi garis singgungnya adalah sini. Jadi ini tegak lurus ini ya, sehingga yang ditanya itu adalah berapakah panjang AB. Nah, untuk mengetahui panjang AB, kita bisa mencari panjang OA dan panjang OB. Nah, kita mulai. Untuk mengetahui itu, tentunya kita harus pusat lingkaran kita harus ketahui terlebih dahulu. Jadi untuk pusat lingkaran, jadi ada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat tambah ax tambah b plus c, maka pusatnya itu rumusnya adalah min a per 2, kemudian yang b adalah min b per 2. Sehingga dalam hal ini kita substitusi ini, a nya 6 berarti min 6 per 2 yaitu min 3, kemudian b besarnya adalah min 4 berarti min 4 per 2 yaitu b kecilnya kita ketemu 2. Jadi pusatnya adalah min 3,2. Kemudian kita cari jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran ini dapat dirumuskan bahwa a kecil kuadrat tambah b kecil kuadrat dikurangi c, ini hasilnya kita akarkan. Sehingga di soal ini ketemulah a kecilnya min 3 kita kuadratkan, 2 kita kuadratkan, kemudian c besarnya adalah min 12. Jadi hasilnya akar 25 yaitu 5. Nah, dari sini kita bisa tentukan beberapa hal, yaitu pertama bahwa kita bisa mencari panjang OA. Panjang OA kita bisa menggunakan jarak antara dua buah titik, yaitu titik ini x1 y1, kemudian ini titik AB. Ini x1 y1, ini AB. Maka menggunakan jarak antara dua buah titik itu akar x1 min a kuadrat tambah y1 min b kuadrat, sehingga ketemu OA nya adalah 13. Kemudian dari sini juga kita bisa tahu panjang OB. OB itu sama dengan jari-jari ya.
karena O nya adalah pusat sehingga OB nya adalah 5. Temu panjang OB nya adalah 5. Kemudian setelah kita temukan OA dan OB, berarti kita bisa mencari panjang AB, karena ini merupakan, kalau kita gabungkan menjadi suatu segitiga siku-siku. Sehingga mencari panjang AB kita bisa gunakan konsep teorema Pythagoras, sehingga AB itu adalah akar dari OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. OA nya 13, OB nya 5, sehingga kita ketemu panjang dari AB, yaitu panjang dari garis singgung dari titik A ke lingkaran ini adalah 12. Nah, itu merupakan pembahasan dari soal nomor 4. Nah, kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5, dimana dalam hal ini diberikan 2 buah lingkaran lagi, kemudian tentukan koordinat titik di mana kedua lingkaran tersebut bersinggungan di dalam, ya. Jadi yang dimaksud ini bersinggungan di dalam. Kemudian tentukan panjang garis singgung dan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal kedua lingkaran tersebut di titik singgungnya. Jadi untuk itu kita bisa mencari, yang pertama-tama adalah mencari titik di mana kedua lingkaran tersebut bersinggungan. Caranya adalah yang pertama kita cari pusat lingkaran. Jadi pusat lingkarannya itu menggunakan rumus yang tadi. Untuk lingkaran yang pertama pusatnya ada di Q, kita sebut Q ya. Jadi pusatnya adalah min 4 per 2, yaitu 2. Kemudian untuk B nya adalah min 2 per 2, yaitu 1. Sehingga kita ketemu pusatnya adalah 2,1. Kemudian kita cari jari-jari. Jari-jarinya kita gunakan rumus yang sama seperti tadi, sehingga ketemu jari-jarinya adalah 3, dimana C nya ini min 4 ya. Nah, kemudian pada lingkaran yang kedua kita cari pusatnya juga, dimana pusatnya untuk A kecilnya adalah min 12 per 2, yaitu ketemu 6. Kemudian B kecilnya adalah min 8 per 2, jadi ketemu 4. Sehingga kita ketemu titiknya adalah 6,4. Nah, kemudian kita cari jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran sama, gunakan rumus yang sama. C nya kita pakai yang di sini min 12, A kecilnya 6, B kecilnya 4, sehingga ketemu R nya adalah 8. Nah, setelah kita temukan pusatnya dan jari-jari dari kedua lingkaran tersebut, nah tadi sudah dikatakan bahwa 2 buah lingkaran tersebut bersinggungan di dalam. Nah, karena lingkaran pertama jari-jarinya 3, berarti ini ya, pusatnya ada di Q. Kemudian lingkaran yang kedua, ini yang lebih besar ya, pusatnya ada di O karena jari-jarinya lebih besar. Kemudian titik singgungnya berada di P, sehingga kalau kita buat ini berupa garis lurus, jadi seperti ini, ada OQP, di mana panjang OP nya 8, panjang QP nya adalah 3. Sehingga kita bisa gunakan cara vektor untuk menemukan panjang P. Dalam hal ini OP per QP yaitu 8 per 3. Nah, menggunakan vektor OP itu adalah P min O, kemudian QP itu adalah P min Q, sehingga kita kali silang, ketemulah 3P min 3O sama dengan 8P min 8Q. Kemudian karena yang dicari adalah P, kita pindahkan P nya semua, sehingga P nya sini ini menjadi 5P min 8Q ke sini, jadinya plus 8Q min 3O, sehingga P sendiri adalah 8Q min 3O per 5. Nah, setelah kita temukan seperti ini, kita tinggal masukkan sekarang Q nya yaitu 2,1, O nya adalah 6,4, sehingga kita hitung 8 kali 2 16 dikurangi 3 kali 6 18, 16 dikurangi 18 adalah min 2, 8 dikurangi 12 adalah min 4 per 5, sehingga kita ketemu P nya adalah min 2 per 5 dan min 4 per 5. Jadi pusatnya yaitu titik singgungnya yaitu min 2 per 5, min 4 per 5. Jadi itu soal A sudah kita selesaikan. Tinggal soal B. Kita diminta, ada 2 hal yang diminta, yaitu kita diminta menemukan persamaan garis singgungnya.
Kemudian yang kedua adalah persamaan garis normalnya. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 pada suatu lingkaran dapat dirumuskan sebagai berikut ya, yaitu X1X tambah Y1Y tambah A per 2 X tambah X1 tambah B per 2 Y tambah Y1 tambah C. Dalam hal ini kita pakai salah satu lingkaran saja, yang manapun boleh, dia akan memberikan hasil yang sama. Karena ada dua, kita pakai salah satu, kita pakai yang X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 2Y min 4 sama dengan 0. Sehingga karena dia melalui min 2 per 5 dan min 4 per 5, kita ganti X1 nya menjadi di rumus ini ya, min 2 per 5, Y1 nya kita ganti min 4 per 5. Jadi min 2 per 5X tambah min 4 per 5Y, min A nya tadi sini adalah 4 ya, jadi min 4, jadi min 4 per 2 X tambah X1 nya adalah min 2 per 5, B nya di sini min 2, min 2 per 2 Y tambah min 4 per 5 dikurangi 4, ini 4 ya. Sehingga kita sederhanakan, kita kali, ketemu seperti ini. Kemudian kita kali 5 semuanya biar tidak ada pecahan, sehingga ketemu min 2X min 4Y min 10X plus 4 min 5Y plus 4 min 20 sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan, ketemu min 12X min 9Y min 12 sama dengan 0. Kemudian sama-sama kita bagi min 4, kita sama-sama bagi min 3, ketemu 4X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu 4X tambah 3Y tambah 4. Nah, kita lanjut persamaan garis normalnya. Jadi persamaan garis normal yang melalui ini dan garis singgungnya tadi adalah ini ya. Nah, untuk menemukan persamaan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi dalam hal ini kita harus temukan dulu gradien dari garis singgungnya. Gradien garis singgungnya, jadi kalau ada persamaan garis ini, maka gradiennya adalah min A per B. Sehingga gradien untuk garis 4X tambah 3Y tambah 4 adalah min 4 per 3. Jadi gunakan rumus ini. Kemudian kita temukan gradien garis normalnya. Gradien garis normal itu rumusnya N sama dengan min 1 per M. Jadi min 1 per M nya tadi min 4 per 3, sehingga ketemu gradien garis normalnya adalah 3 per 4. Nah, setelah ketemu gradiennya, kita tinggal buat persamaan garisnya, dimana persamaan garis normal dengan gradiennya 3 per 4 dan melalui ini itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y min Y1 sama dengan N X min X1. Sehingga ini X1, ini Y1 ya, kita masukkan semua, N nya kita masukkan 3 per 4, sehingga ketemu bentuk Y tambah 4 per 5 sama dengan 3 per 4X tambah 6 per 20. Ini bentuk ini menjadi lebih sederhana, bisa kedua ruas kita kalikan 20, sehingga ini menjadi 20Y, ini menjadi 16, ini menjadi 15X, kemudian ditambah 20. Kemudian kita pindahkan, jadi posisinya kita sesuaikan 15X min 20Y min 10 sama dengan 0. Kemudian ini kita bagi 5, sehingga ketemulah 3X min 4Y min 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis normalnya. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dan garis singgungnya. Nah, sekian untuk pembahasan ini. Saya ucapkan terima kasih.